Pelatih Filipina sandingkan timnas Indonesia dengan Korsel dan Jepang. Erick Thohir kembali bikin geger perkenalkan pemain asal Liga Yunani. Oleh Romeni posting nuansa Indonesia, kode bakal perkuat skuad Garuda. Maurizio Hinoke tampil gacor langsung dinaturalisasi. Calvin Verdong akhirnya resmi debut lawan Filipina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Maurizio Hinoke diminta langsung buat KTP setelah tampil menggila di laga timnas Indonesia 20 versus Jepang U19. Hal ini disampaikan netizen usai Maurizio Hinoke tampil apik dan sukses menyumbangkan 1 gol saat melawan Jepang U19 dalam lanjutan Toulon Cup 2024. Ya, timnas Indonesia 20 baru saja berhadapan dengan Jepang U19 di laga ketiga grup B Toulon Cup 2024. Dalam laga itu, Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia U20 kalah dengan skor 1-4. Garuda Nusantara berhasil mencetak gol lewat aksi Maurizio Hinoke. Dia membobol gawang Jepang U19 lewat tendangan penalti pada menit ke-70. Selain sukses mencetak gol, Maurizio Hinoke memang bekerja apik di sepanjang laga tersebut. Dia bisa mendapatkan lini pertahanan Jepang U19 lewat pergerakan cepatnya kala memegang bola. Bahkan, penalti yang didapat oleh timnas Indonesia 20 dalam laga itu diberikan berkat Maurizio Hinoke. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu dilanggar keras di kotak telaran usai berhasil melewati kepungan beberapa pemain Jepang U19. Tak ayal aksi Maurizio Hinoke langsung banjir pujian usai laga timnas Indonesia 20 versus Jepang U19. Dia bahkan diharapkan bisa segera resmi menyandang status warga negara Indonesia atau WNI dengan mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP. Seluruh pemain diaspora gas langsung bikin KTP. Apalagi ini Maurizio Hinoke. Buset, dribble nggak kaku. Body udah kayak Zlatan Ibrahimovic. Punya visi bermain. Langsung ambil KTP Indonesia. Tulis salah satu supporter timnas Indonesia. Para fans timnas Indonesia kembali dibuat ramai soal pemain keturunan. Kali ini datang dari salah satu winger klub Yunani bernama Luke Savirkit. Ia seakan tebar kode ingin gabung timnas Indonesia. Luke bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta saat laga timnas Indonesia melawan Irak. Potret tersebut diabadikan Luke di Instagram pribadinya dan sukses mencuri perhatian para penggemar tanah air. Terima kasih atas sambutan hangat di rumah Indonesia, tulis Luke Savir pada Jumat 7 Juni 2024. Terlihat dalam foto tersebut Luke mengenakan pakaian serba hitam, sembari bersalaman dengan Erick Thohir di salah satu gerbang masuk ke stadion. Sementara itu Erick Thohir sendiri mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen. Luke seakan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Winger berusia 20 tahun ini diketahui memiliki keturunan Indonesia Australia dalam data yang tertera di Transfer Market. Masih melansir dari sumber yang sama, Luke lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003. Saat ini Luke bermain di Liga Yunani bersama klub Diagoras sejak resmi direkrut pada September 2023 lalu. Diagoras sendiri merupakan klub kasta kedua di Liga Yunani. Sejauh ini Luke telah mendapatkan kesempatan 3 kali bermain. Sebelumnya Luke juga pernah pengalaman di Inggris. Dia pernah memperkuat klub semi profesional Inggris, yakni Walthamstow FC pada Juli 2022 lalu. Oleh Romeni pamit sedang makan di restoran Indonesia yang ada di Belanda. Sebuah pertanda Ole Romeni akan siap memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Ole Romeni di lini depan timnas Indonesia sangat dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Demi bersaing di level Asia bahkan dunia, timnas Indonesia membutuhkan penyerang yang jempolan. Terlihat jelas ketika timnas Indonesia bersua Australia di Piala Asia 2023 lalu, atau ketika bertemu Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru-baru ini.
Dari 2 laga di atas, timnas Indonesia sejatinya sanggup menyaingi Australia dan Irak secara permainan. Namun yang membedakan adalah kemampuan memanfaatkan peluang menjadi gol. Sejumlah peluang mampu dicetak pemain-pemain timnas Indonesia, namun gagal dikonversi menjadi gol. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan di lini depan. Terlebih jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan negara-negara top Asia yang memiliki pertahanan super rapat. PSSI paham akan kekurangan pasokan penyerang berkualitas di lini depan timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada penyerang FC Utrecht, yakni Oleh Romeni. Sayangnya Oleh Romeni meminta waktu terkait kesiapan dirinya berganti paspor dari Belanda menjadi Indonesia. Namun, bisa saja lewat bantuan beberapa personel timnas Indonesia seperti Calvin Verdong. Terlepas dari itu, Oleh Romeni semalam mengeluarkan unggahan stories yang menarik memperkuat timnas Indonesia. Ia mengambil foto sedang berada di toko Rhinos VOV yang berada di Nijmegen, Belanda. Toko ini memang dimiliki oleh orang Belanda, namun makanan yang disajikan adalah makanan khas Indonesia. Mengutip dari website toko Rhinos, rendang merupakan makanan terlaris yang ada di sana. Jadi apakah ini tanda-tanda Oleh Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk kita nantikan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memastikan pemain belakang timnas Indonesia yakni Calvin Verdong akan membela timnas Indonesia di laga melawan Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Calvin Verdong adalah pemain asosiasi yang telah sah menjadi WNI pada Selasa 4 Juni 2024. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan Federasi Sepak Bola Belanda yakni KNVB juga sudah selesai melakukan peralihan ke PSSI. Peralihan itu, kata dia, sudah mendapatkan restu dari Federasi Sepak Bola Internasional yakni FIFA. PSSI pun langsung mengirimkan surat pemberitahuan dari FIFA itu ke Federasi Sepak Bola Asia yakni AFC. Dengan pengesahan FIFA dan AFC tersebut, maka legalitas pemain kelahiran 26 April 1997 untuk merumput bersama dengan timnas Indonesia kuat secara hukum. Sejak kemarin, banyak pihak di dalam negeri telah membantu personil Calvin Verdong untuk segera memperkuat timnas Indonesia, terutama menghadapi pertandingan-pertandingan penting dan langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Erick Thohir berharap karir Calvin Verdong akan semakin memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Selain itu, dia berharap kehadiran pemain ini akan membantu persaingan di antara pemain-pemain untuk bisa membela timnas Indonesia semakin sehat. Pelatih Filipina Tom Saintfiet menganggap level permainan timnas Indonesia nyaris selevel dengan tim-tim kuat Asia macam Korea Selatan ataupun Jepang. Sebagai informasi, Filipina akan melakoni laga tandang melawan timnas Indonesia dalam jadwal pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Duel Indonesia versus Filipina akan bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jadi, tim Indonesia semakin mendekati level Korea Selatan atau Jepang, kata Saintfiet. Dan negara-negara seperti ini di sepak bola Asia, kami ingin mencoba mendapatkan hasil bagus lawan mereka timnas Indonesia, sambung Tom Saintfiet. Terlepas dari itu, Filipina sudah tidak punya peluang untuk melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebaliknya, Indonesia wajib mengalahkan Filipina untuk lolos ke putaran selanjutnya. Saat ini timnas Indonesia masih berada di peringkat kedua grup F dengan koleksi 7 poin dari 5 pertandingan. Skuad Garuda hanya unggul 1 angka saja dari penghuni posisi ketiga yakni timnas Vietnam. Indonesia adalah favorit besar untuk pertandingan ini. Stadion ini akan dipadati penonton dengan penggemar yang luar biasa. Dan kami akan menikmati bermain untuk publik dan itu normal. Sebagai pelatih kami tidak akan bermain untuk kalah, tutur Saintfiet. Kami akan mencoba untuk menang, tapi itu akan sangat sulit bagi kami, tegas Tom Saintfiet.